warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rifda Alda Ufaira dalam program Psikologi Populer. Friends, kita semua tahu ya bahwa tubuh yang kuat dimulai dari pola makan yang teratur, tidur juga yang teratur, dan olahraga juga yang teratur. Tapi pernahkah nggak nih Friends sadar bahwa mental yang tangguh itu juga merupakan pondasi utama dalam hidup yang sehat? Nah, ini ada pengaruhnya nih antara kesehatan fisik dengan kesehatan mental. Ya, oleh karena itu kita akan membahas nih tentang hubungan ini ya di Psikologi Populer hari ini dengan topik Stronger Mind, Stronger Body dengan narasumber kita yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan tentunya ya dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan ada Ibu Sulistiana, MPSI Psikolog. Selamat datang Ibu Ana untuk kesekian kalinya ya Bu ya di TVRI Sumatera Selatan. Gimana keadaannya Bu? Sehat? Harus sehat. Harus sehat nih. Mindsetnya gitu, harus sehat. Ya, ini yang saya senang dari Ibu Ana ini selalu semangat untuk datang ke TVRI Sumatera Selatan ya Bu ya, memberikan informasi yang terbaik ya tentang psikologi tentunya ya Bu Ana ya. Oke Bu, sebelumnya ya saya ingin mengingatkan dulu nih Bu kepada Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini ya, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 ataupun ke WhatsApp ya, bisa chat di WhatsApp kita di 0823 1198 1790. Baik Bu, kita akan bahas tentang Stronger Mind, Stronger Body. Ini menarik banget ya Bu ya tema hari ini ya. Benar tentang ada bahasannya tentang mental fitness. Memang ada hubungannya ya Bu ya antara kesehatan fisik dengan kesehatan mental. Nah, kalau dari segi mental itu ada istilah mental fitness. Nah, tapi apa itu pengertiannya Bu mental fitness itu Ibu Ana? Mental fitness itu sendiri adalah bagaimana kita mengupayakan diri kita sendiri untuk berpikir positif dan memiliki energi positif. Supaya apa? Tidak hanya sebagai tubuh yang fit, tapi pikiran juga harus fit. Pola pikir kita harus fit. Dengan pola pikir yang fit, maka akan menghasilkan juga badan yang fit. Oke, kita rajin berolahraga, menjaga fitnya badan kita. Oke, begitu kita menjaga fit badan kita, tapi kalau pikiran kita tidak fit, apakah itu bisa seimbang? Nah, ini yang banyak kejadian, teman-teman senang berolahraga, tapi dia menjaga fit badannya, tapi lupa menjaga fit untuk pola pikir. Seperti itu. Oke, jadi tadi kalau misalnya saya bilang di prolog ya Bu ya, kalau menjaga kesehatan tubuh tuh salah tiganya makan bergizi, pola tidur sama olahraga. Tapi plusnya ini kalau menjaga mental fitness itu dengan plusnya adalah pola pikir ya Bu ya. Berarti pola pikirnya itu harus positif gitu ya. Kalaupun ada tekanan dalam hidup tetap harus berpikirnya tetap harus positif ya Bu Ana ya. Bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Oke, nah tapi biasanya ya Bu ya, kalau yang saya tahu kan juga ada istilah namanya mental health atau kesehatan mental gitu ya. Apakah mental fitness ini ada hubungannya juga dengan kesehatan mental gitu atau seperti apa sih Bu Ana? Sangat ada berhubungan sekali ya. Jadi sangat berhubungan sekali antara mental health dengan yang namanya mental fitness. Mental health itu artinya secara keseluruhan bagaimana kita menjaga pola pikir kita untuk selalu sehat. Untuk selalu kita menjadi orang yang sehat secara mental supaya kita bisa bekerja dan bisa bersosial secara normal seperti orang pada umumnya. Sedangkan fit itu sendiri sama halnya kayak kita menjaga mungkin kalau bahasanya kebugaran tubuh. Oh, orang semua pada sehat kok. Secara fisik memang sehat, bisa kerja, bisa sama macam bla bla bla. Tapi kita ada badan kita yang harus lebih fit. Fit apa? Contoh, kita harus juga dengan apa? Postur tubuh. Dengan berat sekian, tinggi sekian, fitnya seperti apa? Sama, dengan pola pikir kita juga seperti itu. Oke, saya ketemu dengan masalah seperti ini, ketemu dengan orang seperti ini, dengan seperti ini saya harus apa? Jadi berpikirnya adalah bagaimana solusinya. Begitu setiap menghadapi masalah. Sehingga apa? Kita fit secara pikiran. Gitu. Seperti itu Mbak. Itu keren banget ya statement dari Ibu Ana ya. Bahwa memang kita ya balik lagi harus fit secara pikiran itu ya Bu ya. Balik lagi kalau kita memang harus berpikir secara
positif. Positif. Positif itu walaupun tekanan yang didapat dari kita itu di kita itu sebesar samudra, seluas samudra ya Bu Ana ya. Iya, Tapi tetap baik. harus punya pola pikir yang luar biasa atau Ya. pola pikir yang positif gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa mental fitness ini juga bagian dari mental health gitu ya Bu ya. Iya, untuk menjaga mental supaya Health sehat, gitu ya. gitu. Oke. Itu tadi statement dari Bu Ana ya Ya. tentang mental fitness, tentang mental health ya, Simple Friends ya. Dan mungkin juga mental fitness itu ada komponen-komponennya nggak sih Bu? Apa harus yang dicapai gitu ya untuk misalnya kita meraih mental fitness itu? Oke, baik. Yang pasti kita untuk mencapai mental fitness itu yang satu, zaman sekarang digital itu sudah sangat gampang sekali untuk menjadi mental supaya fitness. Sebenarnya dibandingkan orang zaman dulu dengan orang sekarang, orang zaman dulu itu lebih fitness dalam hal mentalnya. Kenapa? Kurang adanya asupan-asupan negatif. Sedangkan untuk di digital itu sangat gampang sekali untuk melihat asupan-asupan negatif. Inilah yang membuat orang tidak fitness. Nah, ini yang disebut dengan fitness. Bagaimana kita menjaga pikiran kita selalu berpikir positif. Mulai dari tontonan saja, kita dari sosmed, mulai kita menjaga untuk terpapar dengan hal-hal negatif. Contoh, begitu ada konten-konten yang negatif bisa mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi mental kita, skip. Ini enggak, stop. Kemudian dibilang, oh relate ya dengan kehidupan saya. Padahal tadinya enggak, tapi di-relate-relatein supaya apa? Ya supaya relate, supaya dia merasa saya orang anak zaman sekarang merasa apa kayak korban ya, korban. Oh saya korban, ternyata bener loh, ternyata atau ibu rumah tangga, tuh kan suami saya memang kayak gitu kan, relate loh dengan kejadian ini. Nah itu, ini terkadang merusak menjadi mentalnya menjadi mental negatif, merelatekan hal-hal negatif yang ditontonnya dari sosmed. Cobalah berupaya untuk hal yang paling PR utama adalah menghindari konten-konten negatif. Begitu ada konten negatif, kalau kita nggak kuat secara mental, kita belum punya kemampuan berpikir positif, belum punya energi positif, skip. Carilah motivasi-motivasi, konten-konten yang bisa membuat kita berenergi positif. Carilah konten-konten yang membuat kita menambah wawasan. Itu yang disebut dengan mental fitness tadi. Gitu, kita menghindari hal negatif tapi lebih mengejar hal-hal yang positif. Sama dengan berteman, begitu kita merasa teman-teman kita membuat energi kita menjadi energi negatif, pola pikir kita adalah pola pikir negatif, skip. Cukup hanya mengenal tapi tidak berteman akrab. Seperti itu. Ada teman-teman yang membuat motivasi saya menjadi lebih tinggi. Ada yang teman-teman membuat karir saya lebih tinggi. Ada teman-teman membuat rumah tangga saya lebih baik. Ada teman-teman saya yang buat di sekolah saya menjadi ranking. Ya ini yang disebut mental fitness. Ya udah, inilah yang perlu kamu pilih. Jadi kita bisa memilih apa asupan dari pikiran kita. Ini disebut dengan mental fitness tadi. Sedangkan asupan gizi kayak aja kita jaga. Makan ini nggak boleh, makan ini boleh. Oh untuk fit secara fisik, yang berminyak dikurangin, yang gula dikurangin. Kok asupan gizi di pikiran kita nggak kita jaga. Nah, gimana mau fit mentalnya kalau kita sendiri tidak menjaga asupan dari pola pikir kita sendiri itu. Itu kuncinya berarti memang harus ada kesadaran ya Bu ya dari diri kita sendiri bahwa kalau misalnya bertemu hal-hal yang negatif, tadi ya kita ubah pola pikir kita jadi pola pikir yang positif tadi ya. Entah kita misalnya scroll kalau udah nemu yang negatif udah kita lewatin gitu ya Bu ya, kita skip gitu ya Bu ya, salah satu contohnya gitu. Tapi itu kan kalau kita sadar ya Bu ya terhadap hal-hal negatif gitu. Tapi kan belum tentu juga ada individu atau orang-orang yang sadar akan hal itu. Nah itu kayak gimana Bu untuk mengubah untuk itu? Menyadari itu. Satu, apabila kita sudah mulai sakit secara fisik yang tanpa kita sadari, saya ini tadinya sehat, tapi kok akhir-akhir ini sering asam lambung, kok sering mah ya, nah itu. Terus kemudian sering juga merasa vertigo, udah naik dari mana naik ke asam lambung, naik GERD, habis GERD naiknya ke migrain. Nah,
vertigo. Ini artinya tubuh kita udah memberi alarm. Begitu tubuh kita udah bunyi, udah ada alarm yang muncul, ya udah kita mulai memfitnesskan pikiran kita. Pikiran juga perlu istirahat. Ya, kalau kita berpikir yang positif dengan berpikir yang negatif, energi yang dikeluarkan secara psikologis itu lebih berat yang negatif. Ya, kenapa? Akan berlarut. Oh iya ya, bener ya, iya kemarin juga. Akhirnya yang diingat yang negatif terus. Positifnya tadi lupa. Contoh kita misalnya dengan teman. Begitu teman hari ini cuekin kita. Kemudian ngomongnya ketus. Padahal selama ini baik. Selama ini gak pernah ketus, selama ini dia gak pernah cuekin. Kenapa hari ini dia cuekin saya, terus kenapa dia hari ini ketus dengan saya? Dia lupa dengan yang kemarin kebaikan teman-temannya tadi gara-gara satu hal ini. Nah inilah kadang membuat dia apa? Depresi, pulang ke rumah nangis, kemudian stres sendiri. Begitu dia stres sendiri, apa yang terjadi? Merasa temannya sudah jadi jahat. Temannya tadi sudah tidak menjadi teman akrab lagi. Padahal bisa jadi saat itu temannya lagi butuh sendiri saja. Kalau kita berpikir positif, oke, saya kasih kamu waktu sendiri, nanti kalau kamu sudah tidak ada masalah lagi, kamu boleh hubungi saya ya, kamu bisa kontak saya. Tenang, saya masih ada yang buat kamu. Bukan kitanya yang malah menderita sendiri. Ini yang disebut dengan pola pikir positif. Jangan fokus dengan hal negatif dari seseorang, fokuslah hal positif dari orang-orang yang kita temuin. Begitu dia melakukan hal negatif, skip. Masalah negatif kalau tidak berhubungan dengan saya ya biarin. Kamu lagi ada masalah di luar sana, ya udah silakan selesaikan masalahmu. Nanti masalahmu sudah selesai, yuk balik lagi berteman dengan saya, seperti itu. Itu sebenarnya mental fitness itu bagaimana kita buat mulai berpikir, melihat alarm dari tubuh kita sendiri. Tubuh juga butuh, pikiran juga butuh istirahat. Jangan sampai kita tepar sampai ke rumah sakit. Begitu rumah sakit dokter periksa, tidak ada asam lambung bu, nggak ada masalah dengan asam lambungnya bu. Ini sampai vertigo dok, kepalanya sampai pusing-pusing. Kapan kejadiannya? Sejak berantem sama suami lah, udah. Hal inilah yang sering menjadi alarm. Artinya apa? Yuk, bukan yang disembuhin adalah vertigonya. Berantem dengan suaminya, bagaimana solusinya? Kedepannya bagaimana? Ini yang harus dilakukan. Gitu. Waduh, keren banget penjelasannya ya sih, Pak Frans ya. Nah, tadi kan Ibu Ana juga bilang ya bahwa tadi mental itu berhubungan dengan fisik tadi. Benar ya. sekali. Tadi asam lambung pas dicek ternyata nggak ada apa-apa. Tapi ada nggak Bu penjelasan kebalikannya nih? Kalau misalnya yang sakit fisik itu karena sakit mental biasanya, ada nggak Bu contohnya Bu? Nah kalau itu mungkin dari beberapa penelitian mungkin ada ya, karena saya nggak lihat. Kalau bicara dari fisik berarti dari sisi kedokteran. Dari sisi kedokteran yang dokter-dokter mengatakan bahwasannya ini sakit fisiknya tahu-tahu karena psikologis. Nah saya nggak bisa bicara hal detail karena saya belum ada penelitian dan juga belum baca penelitian. Tapi pengalaman pribadi, berdasarkan pengalaman pribadi waktu itu saya pernah mengalami 2 tahun mengalami autoimun. Dicek nggak ada. Dicek nggak ada, begitu dicek di laboratorium sampai detail benar dokter tidak ditemukan. Terus dicek alergi juga tidak ditemukan, semuanya normal. Terakhir apa yang dilakukan sama seorang dokter? Bu, coba deh konsultasi dengan psikolog. Wah, saya seorang psikolog disuruh konsultasi dengan psikolog. Tapi di situ saya sangat bahagia sekali. Kenapa? Ternyata dokter percaya sakit secara fisik itu bisa dikarenakan sakit psikologis. Seperti itu. Berarti sudah banyak yang aware ya Bu ya tentang penyakit mental. Benar atau sekali. yang mental yang nggak fit tadi. Ya. Iya, Oke benar. Bu Ana, kita akan lanjutkan ya, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Baik. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Iya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai
Stronger Mind, Stronger Body bersama narasumber kita tentunya masih ada Ibu Sulistiana, MPSI Psikolog di TVRI Sumatera Selatan ya. Dan juga kami ingin mengingatkan untuk Sipofresh dimanapun berada, yang ingin bergabung, ingin bertanya, mungkin sekarang lagi mentalnya lagi nggak fit nih Bu ya. Gitu mental mungkin, breakdown. mental breakdown juga ya. Bisa langsung saja telepon ke 07113114454 ataupun bisa ke WhatsApp kita ya ke 0823 1198170. Baik Bu Ana, kita lanjutkan lagi ya Bu ya tentang pembahasan kita tadi. Nah, tadi kan Ibu sempat mengatakan ya bahwa kita harus sadar terkait diri kita sendiri ya Bu. Benar. Ya akan misalnya hal-hal negatif tadi gitu. Tapi kalau misalnya seseorang atau individu yang masih belia gitu, misalnya masih sekolah dasar atau remaja gitu ya, SMP, SMA yang mungkin tingkat kesadaran akan dirinya itu masih belum sebesar itu nih Bu Ana. Nah itu gimana caranya untuk mengetahui bahwa mereka lagi mental fit atau mental ill gimana? Oke, baik. Yang pasti gini, kita kalau lihat yang pasti anak-anak mulai dari bayi lah kita bicara ya, kita mulai tahapan dari bayi dulu. Begitu dari bayi, apakah bayi itu bisa stres? Bisa. Nggak ada yang bilang bayi nggak bisa stres. Apakah dia mikir yang aneh? Enggak. Masalah dia sepele. Susunya, pampasnya penuh. Hal-hal yang sepele, bukan kayak orang tua yang harus bayar kuliah anak dan macam. Nah, sebenarnya gampang kita lihat. Yang pertama orang tuanya yang harus aware dengan melihat perubahan-perubahan anak. Ya, misalnya dia kalau masih bayi, perubahannya yang tadinya anak yang nggak rewel, kok sekarang makin rewel ya, kok sering rewel seperti itu. Sama kalau anaknya lagi masih batita atau balita, maka kita lihat juga perubahan yang di luar dari kebiasaan hari-hari. Kalau orang zaman dulu begitu anaknya udah rewel dibilang kemasukan atau apa kesambet ya. Ya kita harus lihat dulu ini apa penyebabnya. Yang paling gampang adalah anak-anak yang kalau masih balita itu adalah diajak komunikasi. Why? Kenapa berubah? Kenapa nangis? Ada apa? Jadi kita harus mengajarkan anak untuk merasakan stres itu adalah hal wajar. Stres itu boleh dirasakan emosi, tapi merasakan emosinya sendiri. Dengan dia apa? Bercerita bagaimana emosinya itu. Akhirnya dia akan belajar untuk mengutarakan, "Ma lagi sedih, why sedihnya?" Melatih anak dari kecil untuk bercerita tentang sedihnya apa, bahagianya apa. Jadi menceritakan itu. Jadi begitu ada perubahan orang tua harus aware. Mulai masuk anak SD, ini udah mulai masuk ke lingkungan sosial. Mengenal ke lingkungan sosial baru. Maka yang dilakukan orang tua pulang sekolah ini jangan malas untuk ngajak berdiskusi. Nah gimana, apa yang menyenangkan di sekolah, apa yang tidak menyenangkan di sekolah. Karena anak-anak kayak gini gimana mau fitness. Pikirannya kalau dia sendiri tidak ada yang memberitahu, oh kayak gini tuh boleh ya di sekolah, oh kayak gini tuh nggak boleh ya di sekolah. Maka kita lah yang sebagai orang tua mengajak diskusi waktu dia pulang sekolah. Apa yang menyenangkan di sekolah? Coba ceritakan hal-hal menyenangkan di sekolah. Oke, baik. Kemudian apa hal-hal yang tidak menyenangkan di sekolah? Yuk ceritakan. Begitu orang tua anak sudah menceritakan, orang tua mendengarkan, kita tinggal bilang, oh itu namanya sedih nak. Oh itu namanya happy nak. Oke, kalau sedih kamu harus ngapain? Apa yang kamu lakukan? Maka yang kita ajarkan dari kecil, belajar anak mencari solusi. Bukan mencari siapa penyebabnya kamu sedih. Oh yang salah si A ya? Oh yang salah si B ya? Oh kalau si ini nanti saya omongin deh sama mamanya karena salah sama kamu. Ini yang membuat anak tidak mental fitness. Tidak terdidik dari kecil untuk menjadi mental fitness. Coba kalau dari awal, dari kecil anak diajarin mencari solusi. Mental fitness itu artinya apa? Keluar dari masalah. Keluar dari masalah, jangan lama-lama berkecimpung dengan masalah yang sama. Besok ada masalah yang sama, nangis lagi. Ketemu masalah yang sama, nangis lagi. Ya kan? Maka anak dari kecil sudah diajarkan bagaimana caranya dia untuk selalu menyelesaikan masalahnya. Mulai masalah kecil. Iya mah, tadi di sekolah yang gak menyenangkan, adik dibully, dipukulin sama teman-teman. Oh iya, berapa orang yang mukulin? 3 orang. Terus apa yang adik lakuin? Oh ngadu sama guru. Oke, pintar, hebat. Terus ngadu sama guru bilangnya apa? Kata gurunya harus berteman lagi. Oke, masalahnya udah selesai belum? Udah sih mah, udah selesai. Sekarang adik masih udah berteman lagi nggak sama teman 3? Udah. Jadi solusinya apa? Ini termasuk yang kita
supaya anak sadar, oh saya tuh ternyata harus keluar ya dari masalah. Oke, solusinya apa besok? Masih mau berteman? Masih mah, biasa temenan berantem seperti itu. Kira-kira bisa saling mencelakai nggak dek? Gitu ya kan. Ya bisa mah, biar nggak saling mencelakai adik harus ngapain, temen harus ngapain. Itu, ini yang harus diajarkan sama orang tua supaya anak belajar untuk keluar dari masalah. Begitu masuk SMP, nah masuk SMP udah kasusnya lebih proba lagi nih. Mereka udah mulai puber, udah kenal pacaran atau mungkin belum pacaran ya, lebih mengenal suka dengan lawan jenis seperti itu. Nah ini mulai lagi diskusi, tetap orang tua, tugas kita orang tua tuh ajak diskusi. Intinya itu, supaya dia mengenal bagaimana dia kondisinya mentalnya lagi sehat atau tidak. Oke, gimana di sekolah? Kalau orang tuanya terlalu sibuk pulang nggak bisa, minimal seminggu sekali deh. Kalau udah SMP udah bisa, nggak perlu. Kalau SD tadi mungkin tiap hari mengajarkannya. Begitu SMP kita nggak seminggu sekali. Mungkin seminggu sekali makan di luar bareng sama keluarga, ada family time. Mulai anak cerita, gimana sekolahnya, menyenangkan nggak? Apa yang menyenangkan di sekolah itu? Apa yang nggak menyenangkan di sekolah itu? Ini yang harus dilakukan orang tua. Begitu SMA tambah lagi. Ini yang lebih parah lagi karena anak-anak kayak ini lagi mencari akunya. Ya kan? Orang tua lebih banyak harus banyak berdiskusi. Di posisi ini orang tua udah menjadi bukan teman curhat lagi. Tapi sudah jadi teman akrab. Kayak seakan-akan kita jadi SMA juga. Gitu. Jadi peran orang tua udah beda lagi. Lama-lama dengan demikian orang tua pun akan tahu, oh anak saya bisa menyelesaikan masalahnya, bukan dengan minta tolong orang tua. Itu sih pada dasarnya. Maka anak akan terbiasa dengan menggali diri menjadi mental positif dan juga pola pikirnya juga positif. Dan memiliki energi positif. Itu yang paling penting. Itu kalau Bu Ana menjelaskan kayak cepat gitu ya, tapi prosesnya itu akan sangat lama ya Bu ya. Jadi peran orang tua tetaplah penting dari mendidik anak dari sedini mungkin ya Bu Ana ya. Oke Bu, ini ada pertanyaan Bu dari WhatsApp kita ya, dari Simo Friends yang bernama Tiana nih, katanya kenapa perasaan yang terasa hanya di pikiran? Seperti misalnya kecemasan atau kesedihan atau kekecewaan bisa menyebabkan rasa sakit fisik yang nyata di tubuh nih Bu. Kenapa yang pikiran gitu ya? Terus kayak kecemasan, kesedihan, kekecewaan itu bisa menyebabkan rasa sakit fisik yang nyata dan mendalam di tubuh. Nah itu seperti apa? Mungkin penjelasannya lebih kompleks lagi ya Bu ya. Tadi sudah dijelaskan tapi mungkin bisa dijelaskan lagi Bu Ana. Mungkin kalau bisa saya bicara bahwa saya dalam sisi psikologi, kalau sisi kedokteran nanti biar dokter yang bicara ya. Tapi kalau dari psikologi gini, kalau secara logikanya saja kita bicara bahwasanya otak ini adalah mesin utama untuk merintah tubuh kita, merintah seluruh tubuh di badan kita adalah dari otak. Benar nggak sih? Kalau otak udah stop, artinya apa? Kita nggak bakal bisa diperintah apapun oleh otak. Kamu harus ngomong, sekarang saya ngomong, saya diperintah oleh otak. Jadi kalau pikiran sakit, kayak tadi ya, dia merasa sedih, itu kan sebenarnya yang dirasakan, katanya yang merasakan hati. Sebenarnya kan yang merintahkan sakitnya itu dari otak. Kemudian merasa sakit hati, itu yang perintahnya dari otak, semuanya dari otak. Artinya otak juga akan memerintahkan, yuk muncul alarm. Alarm secara fisik. Alarm secara fisik akhirnya apa? Larinya kalau saya mengutip dari para dokter, dia bilang gini, ya begitu kita pikiran kita stres, akhirnya apa? Yang pertama kali terjadi adalah alarmnya di asam lambung. Asam lambung meningkat. Nah ini ilmu kedokteran yang bicara ya. Jadi asam lambung meningkat, begitu asam lambung meningkat kan akan terasa secara fisik sekali. Terus ada lagi yang orang kalau kita bicara karakter, ada beberapa karakter, itu karakter orang yang gampang stres. Contoh karakter orang yang gampang stres itu adalah kalau saya sering bicara secara psikologis, orang melankolis sama orang koleris. Nah ini kalau dia udah stres gampang sekali lari ke asam lambung. Begitu dia lari ke asam lambung, dia akan sulit makan, gak mau makan. Akhirnya apa? Secara fisik terlihat langsung kurus. Nah ketemu dengan orang yang karakternya sanguin dan orang-orang yang plekmatis ya, lebih ke plekmatis.
dia malah apa? Melarikannya dengan stres itu dengan makan, malah jadi gemuk seperti itu. Nah, ini sebenarnya belum ada penelitiannya, tapi setelah kita lihat ya orang dengan karakter-karakter inilah yang akan lari ke fisik seperti itu. Semuanya berawal dari mana? Pikiran. Pikiran ada di mana? Di otak, mesin utamanya manusia. Jadi perintah stres itu akan merintahkan alarm secara sakit fisik. Seperti itu. Oke, berarti benar ya Bu ya, ada kita stres itu yang makannya jadi banyak gitu ya, tapi juga ada yang stres malah makin kurus, nggak nafsu makan, berarti itu memang ada ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Tiana atas pertanyaannya, semoga menjawab ya pertanyaan dari Mbak Tiana tadi. Next Bu, ada pertanyaan kedua ya. Tapi nggak ada nama nih, kita langsung tanyakan aja ya, bagaimana membangun ketahanan mental agar tetap kuat menghadapi tekanan, konflik atau kegagalan di tempat kerja, gimana tuh Bu? Oke, baik, di tempat kerja ya. Berarti ya. Oke Bu, tapi nanti ya dijawabnya ya Bu ya. Sudah gak sabar ini. Sudah diwanti-wanti nih Bu Haris Promo ya. Kita lanjutkan Baik. lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Baik. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Oke. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai tema Stronger Mind, Stronger Body bersama narasumber kita dari HIMSI Sumsel, ada Bu Sulistiana MPSI Psikolog. Dan juga kami masih untuk mengingatkan Sipofriends dimanapun berada yang ingin bergabung, ingin bertanya seputar tema kita hari ini ya, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 ataupun ke WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Oke, Bu Ana, kita lanjutkan tadi ya pertanyaannya. Coba saya bacakan sekali lagi. Bagaimana membangun ketahanan mental agar tetap kuat menghadapi tekanan, konflik atau kegagalan di tempat kerja nih Bu? Gimana Bu caranya Bu? Baik. Sebenarnya kita nggak bisa bicara langsung menjawab. Ini kayaknya saya masih ada hal-hal apa ya bahasanya tuh masih ada faktor-faktor lain yang harus kita lihat karena ini terlalu general, benar ya. Jadi kita masih menebak kalau saya bilang, karena masih harus kita tanya ini yang membuat faktor menekan ini apa, apakah dari kita sendiri atau memang ada dari atasannya atau dari rekan kerja. Jadi masih banyak yang harus digali lagi. Oke, kita anggap aja ini berarti faktor lingkungan di sekeliling dia, sedangkan dia mungkin udah berupaya kali ya, berupaya untuk berjuang menyehatkan mentalnya dengan tekanan-tekanan yang ada di tempat kerja. Satu, yang pasti yang kita lakukan adalah kita berpikir positif dahulu. Apa yang menyebab orang-orang di sekeliling kita membuat kita secara mental down. Kedua, pikirkan lagi apakah karakter kita dengan lingkungan kita sudah sesuai atau belum. Lihat lagi karakter kita dengan pekerjaan kita saat ini memang sudah sesuai kompetensinya atau tidak. Jangan-jangan yang membuat kita stres itu sendiri ya karena lingkungannya memang belum sesuai dengan kompetensi kita. Jadi masih banyak yang harus digali lagi. Kalau ternyata kompetensi kita yang tidak sesuai dengan jabatan saat ini, mau dipaksa kayak manapun, maka akan mengalami stres yang cukup panjang. Artinya carilah pekerjaan sesuai dengan kompetensi kita. Maka kita bekerja seperti apapun kita akan happy. Seperti itu. Terus kedua, misalnya lingkungannya, misalnya lingkungan teman-teman di sekitar kita itu kita merasa menekan kita atau membuat kita tidak nyaman untuk bekerja sama dengan orang-orang. Artinya terutama untuk anak zaman sekarang, kalau dia anak muda, anak zaman sekarang kan bekerja itu senang mencari circle. Artinya circle di sana bukan circle-nya dia. Kalau di sana bukan sesuai dengan circle-nya dia, teman cuma ngomong, kamu ngapain? Pasti mindsetnya sudah negatif. Tapi kalau dia sesuai dengan circle-nya, teman ngomongin, lu mah malu-maluin aja, dia malah ketawa. Kenapa? Sesuai dengan circle-nya. Nah lihat dulu, kalau konteksnya adalah circle-nya berbeda, carilah tempat kerja yang sesuai dengan circle kita. Karena anak sekarang mau nggak mau ya tetap harus sesuai dengan circle. Bagaimana cara melihat kita sesuai atau tidak dengan circle tempat kerja kita waktu kita memilih pekerjaan? Maka lihatlah budaya dari perusahaan tersebut. Begitu budaya perusahaan itu sama dengan karakter kita, maka kita akan masuk ke dalam perusahaan yang sesuai dengan circle kita. Itu. Nah, kalau seandainya pimpinan kita
yang kita anggap anak-anak zaman sekarang mengatakan toksik, benar nggak sih? Yuk coba pikirkan dulu, apakah pimpinan yang toksik, apa mental kita yang toksik? Takutnya mentalnya kita yang toksik. Apa yang maksud mental kita yang toksik? Kitanya berpikir terlalu negatif tentang orang lain. Dengan pimpinan yang dilihat adalah hal-hal negatifnya pimpinan, marah. Tapi dia lupa yang pimpinan pernah ngasih bonus. Terus kemudian dia ingatnya bahwasanya pimpinan nyuruh ngelembur terus. Dia lupa bahwasannya dia kemarin yang dipilih jadi the best employee sama pimpinan. Dia fokus dengan hal-hal negatif dari si pimpinan, tapi lupa melihat hal-hal positif. Contoh, kenapa hari libur kok saya disuruh masuk? Kok hari libur saya disuruh masuk sih? Sedangkan teman saya yang lain tidak masuk. Terus kayak kalau mau cuti kok susah banget sih? Begitu saya mau cuti, pimpinan sulit benar memberi saya cuti. Teman saya yang satunya lagi mau cuti dibiarin aja. Kok pilih kasih, kok saya yang malah kayak dibebanin dengan pekerjaan. Jangan salah. Begitu kita berpikir positif, artinya pimpinan takut kehilangan kita. Begitu kita nggak masuk, pimpinan merasa siapa lagi yang bantu saya? Karena kamu yang bisa saya andalin dibanding yang lain. Jangan takut, teman yang tadi di ACC untuk cuti, besok dia resign nggak bakal ditahan. Langsung di ACC juga silakan pergi. Tapi begitu kita yang mau resign pasti kita akan ditahan. Artinya kita dibutuhkan di tempat kerja. Ini yang disebut dengan bagaimana kita membuat pikiran kita fitness. Ya. Gitu. Oke, lengkap banget ya jawaban dari Bu Sulistiana ya. Semoga menjawab ya Bapak atau Ibu atau Mbak atau Mas yang bertanya tadi ya. Oke, Bu Ana ada satu pertanyaan lagi. Iya, baik. Ini nggak ada nama juga, tapi nonim. Assalamualaikum Ibu, saya punya anak laki-laki usia 7 tahun, kesehariannya baik, anak soleh, sekolah baik, tidak tantrum. Tapi kenapa ya kalau disuruh menulis dan membaca, dia males banget. Jika saya tanya, dia jawab banyak banget ini nggak suka gitu ya. Untuk hal ini saya bingung menyikapinya, mohon bimbingannya Ibu, terima kasih. Iya, baik. Silakan Bu Ana. Baik, kalau saya bilang ini bukan hal yang sulit. Atau bukan ibu sendiri yang ngalamin, intinya gitu deh. Banyak ibu-ibu di luar sana ngalami hal ini. Kenapa? Setiap anak memiliki karakter masing-masing, setiap anak mempunyai gaya belajar masing-masing. Coba lihat dulu gaya belajarnya. Kalau anak tidak suka menulis, bahkan menulis yang terlalu lama, kok banyak banget ya. Bahasa kata banyak banget ini, jangan-jangan gaya belajar anaknya bukan gaya belajar yang kinestetik dan reading. Yang hobi membaca dan menulis itu biasa anak-anak kinestetik dan reading. Bisa jadi kenapa anak bosen disuruh nulis yang banyak, artinya bisa jadi anaknya ibu, kita belum tes psikologi ya, saya nggak bisa menebak-nebak, tapi saat ini kemungkinan besar anaknya ibu karena tidak suka dengan membaca, itu artinya anak ibu adalah gaya belajarnya audio visual. Begitu anak audio visual disuruh nulis, dia bisa bertahan hanya sebentar. Setelah itu bosen. Ditambah lagi jangan-jangan karakternya sanguin. Sanguin ini anak-anak yang nggak bisa duduk mantep. Maka yang kita lakukan apa? Bagaimana menghadapi anak-anak seperti ini? Kita lakukan jeda dalam belajar. Oke, kamu nulis 5 baris dulu ya, selesaikan. Kita main, habis itu kita main, apalagi 7 tahun. Ingat 7 sampai 9 tahun itu masih hak bermain, bukan hak belajar. Jadi orang tua jangan menuntut anak untuk belajar. Kalau usianya masih belum 9 tahun. Kalau 9 tahun masih kita harus punya hak belajarnya sudah boleh diajarin. Yuk nak belajar, yuk nak. Kalau ini adalah masih hak bermain. Artinya apa? Yuk 5 baris, mama kasih permen. Habis masih permen kita main dulu. Setelah main mungkin 1 jam atau 2 jam lagi, yuk kita balik ke tugas. Tulis lagi 5 baris. Good job, pinter, anak hebat. Yuk kita mulai lagi. Sudah kita mulai lagi 2 jam main lagi atau makan, bobok siang dulu. Akhirnya kan tugas selesai. Yang tadinya 2 halaman, kalau mau diselesaikan dalam 1 jam mungkin dia nggak mau. Tapi karena dia gaya belajarnya adalah audio visual, ya menulis itu adalah sesuatu yang menderita bagi dia. Ini merupakan alarm, bagus dong anaknya tahu dan mau mengutarakan stresnya dia ke orang tua. Maka orang tua bilang, oh makasih nak, sudah menginfokan mama kamu nggak suka menulis terlalu banyak. Kalau kamu nggak infokan mama nggak tahu kamu nggak suka nulis banyak.
malah bagus. Apalagi katanya anaknya soleha, anaknya pinter. Ini Masya Allah, seneng banget harusnya orang tua punya anak seperti ini. Gitu. Oke, terima kasih Bu Ana jawabannya. Semoga menjawab ya Bunda yang bertanya tadi. Mungkin juga nih Bu, ada bunda-bunda yang sama kekhawatirannya gitu ya, pengen konsultasi lebih lanjut nih. Kalau ke Bu Ana kemana nih Bu? Atau buka praktek di mana gitu? Silakan Bu Ana. Kita buka prakteknya ada di Hawara Konsultan Psikologi, SDM itu ada di KM 7. Jadi nanti kalau seandainya dari pihak pemirsa mau konsultasi bisa juga buka aja IG kita. Di IG kita ada Hawara, cukup ketik Hawara, nanti akan bisa ada kontaknya di situ. Atau bisa juga di kontak kita yaitu 0857 59 39 10 11. Tapi lebih gampang lagi buka di IG saja. Oke, di IG lengkap ya Bu Ana ya. Benar, bagi yang merasa bahwasanya konseling itu biayanya mahal atau segala macam, gampang. Kita juga ada yang namanya konseling gratis, DM saja. Gitu. Wah gitu, ternyata ada nih konseling gratis ya. Mungkin banyak sih Friends yang nyari-nyari konseling gratis di mana gitu ya. Salah satunya mungkin bisa coba ke Hawara di KM 7 ya Bu Ana. Karena kita kan harus menjaga mental ini bukan hanya perorangan atau tidak kita serahkan kepada pemerintah saja. Jadi kita juga sebagai seorang psikologi juga mempunyai dari hati itu bahwasanya bagaimana sih biar masyarakat ini semua sehat secara mental. Oke, luar biasa Bu Ana itu tadi ya. Bisa langsung cek IG-nya Hawara ya, bisa langsung kontak personnya ya Bu Ana ya. Oke Bu, kita lanjutkan lagi, belum ada pertanyaan lagi nih, kita lanjutkan ya. Ini udah masuk ke latihan nih Bu, atau praktis kita untuk bisa mental fitness itu. Apa saja sih Bu latihan yang bisa kita lakukan nih? Kalau misalnya mungkin merasa kayak mentalnya lagi nggak baik-baik saja gitu ya Bu Ana ya, itu gimana Bu latihan yang bisa dilakukan pertama kali itu apa? Oke, baik. Hal-hal yang bisa dilakukan di rumah begitu kita merasa bahwasanya kayak tadi di kantor kita sangat depresi sekali, kita sudah stres sekali, sudah minum obat mah udah banyak, udah habis berapa tablet gitu ya, nggak kelar-kelar ya kan. Terus kemudian udah minum obat vertigo juga udah habis, nggak sembuh-sembuh. Pertama kali yang dipikirkan adalah yang kita lakukan, jauhkan dulu hal-hal yang bisa membuat kita berpikir negatif. Kalau itu benda, jauhkan. Kalau itu orang, jauhkan. Kalau itu tontonan, jauhkan. Semua stop dulu. Tubuhmu butuh istirahat. Dengan apa? Mengistirahatkan pikiran kita dari hal-hal negatif. Itu yang pertama. Kemudian apa yang dilakukan di rumah? Mulai kita melakukan relaksasi. Nah, ini relaksasi sangat gampang sekali ya. Zaman sekarang sudah bisa kita lihat ya, boleh download di YouTube dan semacam. Ada musik-musik relaksasi, dengarkan musik-musik relaksasi, tenangkan diri, dan juga kita merasa masuk dalam ketenangan diri. Saat menenangkan diri, jangan lagi kita larut dengan hal-hal negatif. Coba lihat hal-hal positif di diri kita, kasih afirmasi positif tentang kita. Kamu wanita hebat, kamu wanita yang patut dihargai. Hanya kamu yang bisa menghargai diri kamu. Begitu kamu menghargai diri kamu, maka orang-orang di sekeliling kamu pasti menghargai kamu. Bicara dengan diri sendiri, bangkitkan diri sendiri, munculkan kesadaran diri sendiri. Begitu kita sambil dengar tadi musik-musik tadi tentang relaksasi, kita bicara tentang hal-hal positif. Afirmasi diri sendiri, maafkan diri saya maafkan tentang kesalahan-kesalahan saya masa lalu. Diri saya saat ini, kesadaran saya saat ini adalah untuk masa depan saya. Apa langkah-langkah ke depan, itu yang terus dipikirkan. Nah, kalau ini dilakukan perlahan-perlahan, memang nggak instan. Ya, kenapa? Masalahnya udah lama. Sama halnya kita nyuci baju. Kalau udah bekarat bener nggak bisa sekali, harus berkali-kali. Nah, itu harus dilakukan terus-menerus. Itu ya Bu, iya latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah. Nah, kita akan lanjut lagi Bu Ana, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Oke.
Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami dalam Psikologi Populer yang masih membahas mengenai Stronger Mind, Stronger Body bersama psikolog kita dari HIMSI Sumsel, ada Ibu Sulistiana MPSI Psikolog ya Bu ya. Dan ada pertanyaan kita mungkin kita bacakan dulu ya Bu Ana ya pertanyaannya ya. Izin Ibu, saya mau tanya bagaimana cara mengatasi seseorang yang kecanduan HP sehingga mengganggu konsentrasinya dan mengganggu sosialisasinya kepada orang lain, Ibu Ana. Silakan Bu. Oke, baik. Nah ini kayaknya kejadian ini udah lumrah ya di zaman sekarang ya, karena orang udah nggak bisa lagi pisah dari gadgetnya sendiri. Yang pasti kalau sudah kecanduan, kalau dia sudah benar-benar kecanduan, bukan self assessment yang sering mereka bahwasanya rupanya bukan kecanduan banget. Yang bicara kecanduan ini adalah dia sudah tidak bisa lagi lepas dari gadgetnya, sehingga dia lupa cara bersosial, sehingga dia takut untuk bersosial dengan orang lain, sehingga dia juga sudah tidak nyaman untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini baru disebut dengan kecanduan. Kalau dia masih bisa, oh jam sekian saya harus tidur. Memang dia nggak sampai dia tidur bawa handphone, itu belum tahap dari kecanduan. Tapi kalau sudah sampai tahap yang bicara adalah kecanduan, sampai berdampak negatif tadi terhadap lingkungannya, terhadap interaksi sosial, terhadap pekerjaannya, maka yang kita lakukan, kita harus melakukan screening dahulu. Nah yang bisa melakukan screening ini siapa? Itu yang pasti ahlinya. Jadi harus dikonsultasikan ke seorang psikolog, maka akan ada alat tes yang akan kita lakukan. Sama halnya dengan ilmu kedokteran, di mana ilmu kedokteran itu misalnya kita darah tinggi, ya darah tinggi pasti akan dilakukan cek lab dulu. Benar karena darah tinggi atau darah tingginya ini karena apa? Atau darah tingginya ini bisa berdampak apa? Sama di ilmu psikologi juga kita melakukan adalah psikotes dan juga ada wawancara, ada observasi. Kita lakukan sehingga kita bisa tahu akar dari permasalahan dia kecanduannya apa. Ternyata akar masalah awalnya adalah putus cinta. Melarikannya dengan apa? Gadget supaya melupakan si ayang beb tadi. Nah, maka bukan gadgetnya yang kita lepas. Tapi masalahnya tadi bagaimana dia lepas dari masalah lalu. Begitu dia lepas dari masa lalu, maka dia akan lepas juga dari gadgetnya. Maka tetap harus kita cari dulu, screening dulu permasalahan akarnya. Kenapa? Oh lari gara-gara apa? Ada pengalaman saya pegang klien, anak baru lulus kuliah dan dia kecanduan gadget sampai nggak bisa tidur sama sekali. Tidurnya itu pernah sampai 2 hari tidak tidur sama sekali. Jadi orang tuanya mengkonsultasikan ke kita, ternyata apa yang dia lakukan? Dia tidak nyaman di rumah, tidak nyaman dengan orang tuanya yang selalu berantem. Maka dia menggunakan headset, lihat handphone, hidup di dunia digital. Sehingga dia bisa melupakan berantemnya orang tua dia. Dan kecanduannya itu rupanya karena hal tadi. Dia tidak mau melihat orang tuanya berantem dan tidak mau mendengarkan. Artinya solusinya apa? Apakah orang tuanya, kata orang tua, apa handphonenya harus saya rampas saja ya? Apa handphonenya harus nggak saya milik, biar dia nggak punya handphone aja, jual aja. Supaya dia nggak kecanduan lagi, biar dia mau cari kerja. Seperti itu kata orang tua. Oh ternyata setelah saya psikotes dan macam, solusinya bukan itu. Solusinya bagaimana anak nyaman. Anak tidak suka mendengar orang tuanya yang ribut tiap hari, berantem tiap hari. Maka yang solusi utama adalah menyelesaikan masalahnya orang tuanya dahulu. Jadi yang dikonseling bukan anaknya jadinya, orang tuanya seperti itu. Oke, itu tadi ya. Jadi harus cari akar masalahnya dahulu. Oke, itu tadi ya si friends yang bertanya ya. Mungkin bisa tadi tanya dulu ke profesional untuk di screening ya, apakah memang kecanduan gadget, kecanduan HP beneran atau ada masalah lainnya gitu ya. Dan biasanya kecanduan gadget ini pasti ada awalnya. Ada penyebab awalnya ya Bu ya. Bukan karena ujuk-ujuk langsung kecanduan, pasti ada hal-hal tertentu. Oke, baik Bu Ana, terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya Bu ya pembahasan kita tadi terkait, tadi Ibu juga ada menyinggung bahwa terkait lingkungan nih. Iya. Nah, berarti seberapa besar sih Bu lingkungan itu tuh mempengaruhi mental fitness seseorang nih? Oke. Sebenarnya memang apakah lingkungan itu mempengaruhi mental
fitness seseorang atau tidak, atau mental illness atau tidak. Kalau saya bilang lingkungan itu, apa yang terjadi di lingkungan itu adalah hasil pola pikir diri kita sendiri. Jadi kalau kita berpikir positif, maka lingkungan tidak akan mempengaruhi. Walaupun kita hidup di lingkungan negatif, maka lingkungan tidak akan mempengaruhi besar dalam kehidupan kita, termasuk mental kita. Tapi kalau kitanya sendiri sudah memiliki mental atau pola pikir negatif ataupun energi negatif di diri kita, lingkungan yang baik sekalipun akan mengakibatkan mental kita, kalau bahasa anak sekarang mental breakdown. Artinya bukan lingkungan membuat kita menjadi mental breakdown, tapi pola pikir kita lah yang membuat kita menjadi mental breakdown. Artinya untuk keluar dari sini diri kita sendiri. Makanya kita harus memiliki mental fitness tadi. Di lingkungan manapun dia bisa tetap sehat secara mental maupun secara energi. Oke Bu. Nah selain itu Bu, memang banyak sekarang istilah di sosial media ya Bu ya. Terus salah satu istilahnya adalah toxic positivity ini Bu Ana. Nah itu apakah ada kaitannya juga dengan positive mindset atau pola pikir positif tadi, itu seperti apa hubungannya walaupun ada hubungannya? Baik, bicara tentang toxic positivity. Dimana bahwasannya kita itu boleh nggak sih stres? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Kita boleh nggak sih nangis? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Kita marah itu boleh nggak sih? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Nggak ada seorang pun yang melarang orang untuk nangis. Tidak ada seorang pun boleh melarang orang untuk, walaupun dia laki-laki, melarang dia untuk marah. Caranya letakkan tempat yang benar. Nangisnya di mana? Selesaikan dulu masalah emosinya. Selesai masalah emosinya, baru kita afirmasi positif diri kita sendiri, seperti itu. Nah itu, jadi tetap membolehkan kita nangis, dan kita hal-hal negatif di diri kita keluarkan dahulu, selesaikan dulu. Begitu udah selesai, baru kita lakukan hal-hal positif. Oke, jangan denial ya Bu ya. Lagi sedih tapi merasa tetap harus happy itu jangan ya Bu ya. Jadi jangan boleh juga. Terus emosinya. Jadi kalau kita sedang sedih, ungkapkan kita sedih, no problem. Baik. Atau ada orang yang dipercaya, monggo silakan. Jadi jangan dia sedih, saya nih sedang sedih lagi putus cinta, tapi di depan orang saya pura-pura tertawa, saya pura-pura senyum, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Malah itu tidak sehat secara mental. Oke, baik, luar biasa Bu Ana. Mungkin kita sudah di penghujung acara ya Bu ya. Silakan Bu Ana, mungkin ada kesimpulan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi ke si Friends, silahkan. Baik. Yang pasti untuk kita sebut teman-teman lah ya di luar sana ya. Masalah itu semua berasal dari pola pikir kita. Masalah itu harus dicari solusinya. Jadi kita terus mencari solusi apa dari akar permasalahan kita. Jangan larut dari masalah, karena begitu kita larut dari masalah, maka pola pikir kita tidak akan pernah fitness. Bagaimana biar kita selalu fitness? Dalam pikiran, artinya kita harus berpikir positif dan selalu mengedepankan hal-hal positif di dalam bertindak maupun berperilaku. Baik, terima kasih Bu Ana atas kehadirannya hari ini dan juga memberikan informasi yang luar biasa untuk si Friends dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi Bu Ana. Alhamdulillah. Baik si Friends, kalau dari saya ya, berpikirlah hal positif, berucaplah positif dan juga bertindaklah positif untuk fisik dan mental yang sehat. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rifda Alda Ufaira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.